Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di pelajaran Akidah Akhlak untuk MI kelas 2. Ya, pada pertemuan kali ini yaitu di bab 3 kita akan belajar tentang adab bersin dan menguap. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami pengertian adab bersin dan menguap dengan benar. 2. Menguraikan adab bersin dan menguap dengan benar. 3. Menemukan hikmah menerapkan adab bersin dan menguap dengan benar. 4. Melaksanakan adab bersin dan menguap dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa aja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu 1. Adab bersin. 2. Adab menguap. 3. Hikmah menerapkan adab bersin dan menguap. Yang pertama kita akan belajar tentang adab bersin. Bersin adalah proses keluarnya udara yang bercampur dengan air melalui hidung dan mulut karena beberapa penyebab seperti udara kotor, debu, atau sakit flu. Bersin merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bersin, virus-virus berbahaya yang ada di dalam tubuh keluar. Namun, bersin yang disebabkan oleh sakit flu dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan adab bersin agar tidak merugikan orang lain. Yang kedua, kita akan belajar tentang adab bersin. Ketika bersin, kita diperintahkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang mendengar dianjurkan untuk membaca Yarhamukallah atau Yarhamukillah. Setelah itu, kita harus menjawabnya kembali dengan membaca Yahdikumullah wa yaslihu balakum. Selanjutnya, kita akan belajar juga adab bersin yang dapat kita lakukan, yaitu 1. Menjaga jarak dari orang lain. 2. Menjauhi makanan dan minuman. 3. Memalingkan wajah ke sebelah kiri. 4. Menggunakan sapu tangan atau tisu untuk menutupi saat sedang bersin. Dan yang kelima, disunahkan membaca dan menjawab doa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya, kita akan belajar adab menguap. Menguap adalah membuka mulut secara lebar karena mengantuk atau lelah. Namun, menguap tidak dilakukan dengan sembarangan. Menguap dengan bersuara adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena menguap datangnya dari setan. Ketika hendak menguap, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Nah, adab-adab yang perlu diperhatikan saat menguap yaitu 1. Menahan mulut agar tidak terbuka lebar. 2. Menutup mulut dengan tangan kiri. 3. Menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara hah atau suara lainnya. Yang selanjutnya, hikmah menerapkan adab bersin dan menguap. Termasuk golongan yang dicintai Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menerapkan adab sopan dan santun. Yang ketiga, dapat bernilai ibadah apabila dilakukan secara ikhlas. Rangkuman dari materi pelajaran pada pertemuan kali ini yaitu ada 5. Hikmah atau manfaat menerapkan adab bertamu dan menerima tamu. 1. Ketika bersin, virus-virus berbahaya yang ada di dalam tubuh keluar, sehingga tubuh menjadi sehat jasmani dan rohani. Kita tetap harus berlaku sopan saat bersin di depan orang lain. 3. Menguap adalah membuka mulut secara lebar.
karena mengantuk atau lelah. Yang keempat, apabila kita menguap dan tidak menahannya, setan akan membuat kita malas. Dan yang kelima, menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara hah atau suara lainnya saat menguap. Nah, cukup sekian materi pelajaran pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.